Pagi-pagi saya dapat pesan WA di grup keluarga. Adik saya itu dia pamit gitu loh. Dia pamit bilang minta maaf. Saya sama istri saya langsung muter balik kebut-kebutan. Saya telat gitu loh. Saya telat 2 menit 3 menit saja gitu loh. Dia melompatkan diri gitu maksudnya? Iya betul. Kita nangis. Kita apa ya? Di hati kita tuh wah ini kayaknya hancur kita gitu loh. Semua uang kita masukin ke situ itu hilang semua. Sedangkan kita waktu itu kan kita lagi jaya-jayanya ya. Kita ambil aset itu banyak banget dan cicilan semua gitu loh. Dan hutang riba gitu loh. Makanya dari sini saya juga mau kasih tahu juga ya, hindari hutang riba gitu. Jadi lagi posisi sebenarnya lagi naik, lagi ngambil banyak aset. Tiba-tiba jeder, uangnya hilang. Nah, hancur. Hati ini hancur semua. Satu gini aja nih, kamu lagi di atas, kamu lagi menjadi sosok yang kaya raya, punya value lah ibaratnya, punya akun yang besar juga. Tiba-tiba Allah langsung beginikan dengan sangat mudah. Jadi di satu malam itu deh. Malam itu. Jadi kita udah anterin Casper ke rumah, kita nangis sejadi-jadinya dan dia lagi setir mobil bang, aku takut tabrakan. Ya, ya jadi kan? waktu itu saya nyetir sambil nangis gitu loh. Nangisnya itu nangis parah sampai udah gak bisa konsen. Akhirnya istri saya bilang, ayo Beb berhenti dulu Beb, selesain nangisnya dulu. Nah saya berhenti dulu, terus tiba-tiba dari belakang, saya gak tahu juga saya berhenti itu pas belakangnya ada masjid. Saya dengar suara azan, tapi saya gak tahu artinya itu apa. Cuma saya dengar suara azan itu, semua masalah saya itu kayak hilang semua gitu loh. Semua beban yang tiba-tiba datang tuh tiba-tiba hilang dengan suara azan itu. Nah itu dari situ saya sepertinya selama ini yang aku cari itu ini gitu loh. Terus saya bilang sama istri saya, Beb tolong ajarin aku Islam Beb. Sepertinya ini yang selama aku cari gitu loh. Ketenangan. Dia mencari ketenangan di dalam Islam. Dari situ waktu dia ngomong ajari aku Islam, itu aku tadi badai nih, terus diempluk langsung pelangi hari itu juga. Besoknya badai lagi bang, adik ipar kita loncat. Besokannya banget itu? Besokannya banget, jadi tanggal 6 dia bilang mau masuk Islam, tanggal 7 adiknya loncat. Jadi tanggal 7 itu kan udahlah kita ayo balik ke Jakarta lagi. Kita perlu susun lagi strategi selesaikan masalah kita di Jakarta gitu loh. Pagi-pagi saya dapat pesan WA di grup keluarga. Adik saya itu dia pamit gitu loh. Dia pamit bilang minta maaf untuk semuanya keluarga, teman-teman yang selama ini sudah baik sama dia. Dan dia kasih tahu posisinya di mana. Waktu itu kita muter balik langsung gak jadi ke Jakarta gitu loh. Kita udah posisinya mau ke masuk tol. Kita langsung putar balik sampai mau tabrakan juga bang. Jadi kita itu ngejar karena waktu itu posisi saya paling dekat dengan posisi yang di TKP. Kasih tahu sama adik saya. Saya sama istri saya langsung muter balik kebut-kebutan. Dan sampai sana saya telat gitu loh. Saya telat 2 menit 3 menit saja gitu loh. Jadi itu membuat saya itu menyesal seumur hidup, kayak menyesal banget gitu loh. Sampai sekarang ya jujur menjadi trauma buat saya. Saya setiap parkir ke atas mall apa gitu ya selalu teringat lagi kejadian itu gitu. Sampai saat ini juga. Dia melompatkan diri gitu maksudnya? Iya betul. Sosial media ini daya rusaknya luar biasa. Ini sampai nyawa ya. Bukan cuma nyawa, bahkan juga uang juga gitu. Jadi Masya Allah, ini cobaan datangnya bukan cuma hal-hal kecil, ini udah kayak gebukan besar ini. Keesokan harinya kita langsung balik Jakarta. Habis itu kita kan sudah juga bingung ya mau ngapain lagi gini loh. Karena kita udah hancur bang, gitu sampai aku pun maaf ya jangan ditiru juga. Aku sempat mau nelan baygon bang. Karena kayak apalagi ya Allah. Kenapa terus-terusan?
Kenapa gak habis-habis cobaan aku ya Allah? Apa salah aku? Aku sampai tanya gitu sama Allah. Apa maunya Allah? Nah, habis gitu kan kita akhirnya mutusin, ya kita kan masih ada sisa tabungan lah, masih ada sedikit tabungan. Saya bilang ke istri saya, Beb, aku itu kok pengen umroh ya gitu loh. Terus dia bilang, ya udah, ayo kita umroh, kita Pakai uang yang ada. mengadu, coba kita ke Baitullah, coba introspeksi diri apa yang salah sama kita gitu loh. Akhirnya dia coba cari travel ya. Ya, aku waktu itu sempat nge-email ke travel, terus dia mau ketemu aku. Kita malah dikasih gratis Bang. Masya Allah. Benar-benar kayak yang Allah tuh, apa ya, ambil sesuatu dari kita, tapi dia juga gantikan sesuatu buat Yang kita. lebih baik ya. Kita dikasih gratis, dikasih fasilitas yang paling tinggi. Satu yang menyentuh saya Bang. Biasanya para travel ini kan pasti ada take and give lah ya. Menuntut ini, menuntut itu gitu kan. Ini ownernya namanya Ajeng. Bang, istrinya Bang Zaldi ya? Iya, Pak Jaldi. Tapi kita diskusinya waktu itu sama Kak Ajeng namanya. Dia ngomong, sudah tidak perlu urus konten. Kalian terbang, saya harus terbangkan kalian. Gak perlu kamu mikirin konten apa-apa, gak perlu kamu mikirin kerja sama apa-apa, kamu terbang umroh. Ya, Di situ kita nangis Bang. Dia bilang, yang penting sekarang kalian harus berangkat umroh. Tidak usah mikirin tentang konten-konten. Sekarang fokusnya intinya itu kalian harus berangkat ke umroh gitu, berangkat umroh. Gitu. Nah itu yang membuat saya, Allah itu mendatangkan orang-orang yang baik gitu loh. Setelah musibah yang terjadi, Allah langsung mendekatkan datangkan circle saya yang benar-benar positif, yang benar-benar baik gitu. Dan kita akhirnya hijrah juga, benar-benar hijrah yang Islam itu indah gitu loh. Kita benar-benar mencari kebahagiaan di Islam itu tanpa melihat oknumnya. Jadi benar-benar pedoman kita itu sekarang Al-Quran dan hadis. Kita nggak peduli siapapun manusia di dunia ini, tapi kita peduli sama Al-Quran dan hadis. Itu tujuan kita sekarang. Dan dalam proses ini kemudian ngajarin, berarti kan dari awal harus ngajarin kamu asli. Ya betul. Itu gimana tuh? Jadi, alhamdulillahnya setelah pulang dari umroh, jadi kita itu dekat dengan salah satu owner Jejak Imani juga, Bang Roni namanya, Bang Roni ya. Bang Roni. Yang di Surau Duta Munsalan. Nah, kita itu dirangkul banget gitu. Dia diajarin Iqra di sana. Oh Jadi gitu. kita dikasih, ayo belajarnya di sini aja, dikasih ustadz secara privat gitu. Ustadz Farhan, namanya Ustadz Farhan. Saya diajarin tentang belajar Iqra, baca Iqra gitu. Jadi kita benar-benar dirangkul. Terima kasih banget sama Bang Roni juga ya. Sama keluarga besar di Duta Munsalan itu. Dan dari Bang Roni itu kita dikenalin sama Ustadz Riza Zakarias. Yang sekarang Sambil, lagi memproses bukunya aku. Buku tentang journey kehidupan aku ini. Untuk bisa menjadi wasilah yang mau membaca bagaimana sih keikhlasan itu, bagaimana keridoan dari Allah itu. Insya Allah. Ibu-ibu bapak sekalian nih luar biasa. Jadi emang hidayah itu mahal ya. Untuk akhirnya kau muas mendapatkan hidayah ini, itu dibayar dengan harga yang gak murah. Gitu. Harga yang mungkin perbandingannya hasil kerja keras 17 tahun, adik yang mungkin seumur hidup dikenal, bertukar dengan hidayah. Betul. Nah ini kita yang udah lahir dan sejak lahir muslim harus bersyukur dengan itu mestinya. Dan kita rawat sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu di ujungnya nanti kita selamat atau enggak kalau kita keluar dari hidayah ini. Betul. Kan? Betul. Makanya dari itu pesan dari kita itu lebih baik kita menjemput hidayah daripada kita diberi hidayah. Karena kalau misalnya kita diberi hidayah, kadang kalau kita nggak siap, bisa murtad Bang. Iya. Bagaimana kita merespon dari cobaan itu ya. Betul. Lebih baik kita jemput hidayah itu. Ada dua kemungkinan pada saat cobaan segitu keras kan. Betul. Ada yang larinya mungkin mabok ya. Iya, betul. Hancur. Bunuh diri atau gimana. Hancur. Memilih untuk mau alaf. Ini kan unik ya kan. Ini satu twist yang berbeda gitu ya. Nah sebenarnya cobaan-cobaan seperti ini lebih kayaknya gempuran itu banyak sebelum
Sebelum apa? Kok muas-muala atau sesudah? Sama aja sih Bang. Sama aja ya. Ya cuman maksudnya, jujur sekarang ini posisinya walaupun aku masih belum keluar dari cobaanku, tapi aku lebih bahagia sama dia sekarang Bang. Jadi lebih tenang ya. Ya. Lebih tenang. Berbeda waktu kita masih punya, tapi hidup kita gak tenang. Setelah mualaf masuk Islam, hati saya itu yang saya rasakan itu tenang, damai. Walaupun di depan saya masih banyak masalah, tapi saya tenang gitu loh. Jadi memang masuk Islam tuh bukan berarti nggak ada cobaan. Nggak ada. Betul. Tapi bagaimana merespon dari Betul. cobaan. Betul, Dan betul, ternyata betul, Bang, uniknya nih, ketika kita dihadapi dengan sebuah ujian yang sangat besar, jangan pernah cari solusi. Tapi cari ketenangan dulu, baru kamu bisa menemukan solusinya di dalamnya. Masya Allah. Kalau Komos gimana sekarang? Lebih tenang? Lebih tenang Bang, tenang banget Bang. Jadi setiap misalkan saya mengingatkan lagi ya ada masalah ya, saya selalu ingat sholat. Setiap saya selesai sholat, masalahnya itu jauh lebih tenang gitu loh. Jadi mungkin hidayah saya melalui suara azan ya. Jadi sampai sekarang kalau saya mendengar suara azan, saya selalu cepet-cepet waktunya sholat. Ayo waktunya sholat gitu. Jangan sampai jamak gitu ya. Dan saya jujur sampai sekarang saya masih belum begitu paham tentang jamak-jamak gitu. Saya berpikiran bahwa mungkin Allah belum mengajari saya tentang jamak karena Allah ingin saya sholatnya tepat waktu gitu. Oh gitu ya. Dia benar-benar melaksanakan yang wajib, sunnahnya juga. Masya Allah. Saya lihat di postingannya, Komwas ini sholatnya baca contekan. Ada sholat baca, ini orang baca kan itu upayanya gitu, tulisannya gede-gede banget gitu kan di mana-mana. Tapi ini usahanya sangat luar biasa. Berarti ini adalah Ramadan pertama. Betul, betul. Gimana rasanya Ramadan pertama? Insya Allah ya saya masih dikasih sehat untuk ikut menunaikan ibadah puasa. Insya Allah juga sampai alhamdulillah juga sampai hari ini juga saya masih puasa. Gak bolong ya, jangan sampai bolong ya. Nah, jadi yang saya rasakan di bulan puasa ini ya, pahala apa yang kita lakuin itu benar-benar langsung dijawab sama Allah loh. Saya banyak di bulan puasa ini saya banyak berdoa, sholat di waktu sholat saya banyak berdoa sama Allah, langsung dijawab sama Allah. Iya Bang, jadi dia tuh gini, sayang dulu pertama kita umroh, aku nggak bisa baca Al-Fatihah. Aku kemarin sholat pertama kali di sholat di Masjid Kuba. Dia bacanya ya Allah aku akan sholat kayak gitu-gitu aja pakai bahasa Indonesia. Ya kan waktu itu diajarin sama Ustadz Jundi. Terus sekarang aku bisa sholat, aku ingin umroh. Aku bilang ya udah Beb, uang endorsan kita berapa kemarin? Itu aja dipakai. Kita cari-cari nih, cari-cari karena kan kita nggak mungkin lah gimana kan? Kita mandiri aja, kita pergi mandiri aja. Ternyata hotelnya mahal Bang, nggak mungkin kan Beb kita pesan nanti dapat hotel di Kutub Utara, aku bilang. Wah kayaknya kita tahun ini nggak bisa umroh nih Beb, aku bilang kan. Coba deh cari travel, kita juga takut nyari travel gitu, takut nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Nggak lama dijawab, tau nggak? Dikasih lagi gratis. Nah itu dia. Cuma waktu itu kan orang kalau mualaf kan doanya diijabah gitu iya, kan. Iya makanya saya bilang, Beb nebeng doa dong. Nebeng doa, balikin lagi yang miliaran kemarin Beb bilang. Insya Allah. Coba kalau kita lihat ya, dari cara ngomongnya Komuas, lebih santai, lebih tenang. Kalau kita habis kehilangan puluhan miliar, kemudian bisa cerita ketenang ini mungkin nggak kalau memang benar-benar tenang? Ya, jadi habis kehilangan miliaran aja, sekarang masih bisa cerita, aduh aku menemukan ketenangan. Kan ini berarti hidayah itu lebih mahal daripada jumlah itu. Walaupun jumlah itu juga emang agak, aduh sayang mati lang gitu ya. Tapi insya Allah akan diganti dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan. Nah sekarang kita kasih kesempatan Bapak Ibu, ada yang mau tanya, monggo silakan ya. Silakan Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar dari Cikarang. Izin bertanya ke Teteh, dulu kan banyak ungkapan tuh kalau dapat ujiannya pasangan itu udah sampai dapat ujian Nabi dan Rasul. Kan biasanya kalau Nabi dan Rasul tuh ujiannya tingkat tertingginya pasangannya. Kayak Nabi Nuh. Nah itu kan udah sampai situ. Pernah nggak Teteh dulu waktu masih dapat ujian dari suami itu berpikir, oh saya sudah sampai sini sudah nyerah deh. Pernah nggak ada pikiran, oh saya nyerah, udah dapat ujian di suami. Karena
semua juga ada juga yang punya ujian di pasangannya. Iya. Banyak. Ada nggak Teteh punya pikiran sampai Pengen nyerah ya? Nyerah dah. Nyerah. Cukup sampai sini saya udah nggak sanggup. Itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti pertanyaannya pasangan ya? Jujur nggak pernah. Karena saya mendapatkan suami yang saya mau. Suami yang menghargai saya. Suami yang mendengarkan bawelnya saya. Suami yang benar-benar saya cari. Dan saya yakin suatu saat Allah bakalan menyatukan kita. Saya mempunyai keyakinan itu. Makanya saya selalu berdoa sama Allah tanpa ngomong-ngomong. Saya bilang, ya Allah, saya pingin deh punya suami yang seiman. Saya tuh capek, makanya saya pernah bikin postingan waktu itu. Jangan bersaing sama saya. Kamu bisa sholat sama suamimu saja, saya sudah kalah. Saya bilang gitu. Karena memang saya pasti kalah. Makanya jangan bersaing sama saya soal pasangan. Saya jelas-jelas kalah. Tapi saya bilang lagi ngadu sama Allah. Bisa gak sih ya Allah? Karena saya gak mau ngelepasin dia ya Allah. Dia laki-laki yang saya cari. Dia yang mengerti saya. Dia yang menjadi teman saya. Bahkan dia membela saya ya Allah. Tidak sedikit pun dia pernah menyakiti hati saya sebagai istrinya. Kita kan kenal 20 tahun. Pacaran ya ibaratnya kenal PDKT 2 tahun. Nikah 18 tahun. Ini tahun ke-18. Boleh gak sih ya Allah? Aku meminta kepadamu, karena kalau aku yang harus ngikutin dia tidak mungkin ya Allah. Aku masih percaya Engkau. Engkau pasti mendengar hamba. Maka tolong kabulkan doa hamba yang ini. Nah, emosi saya memuncak pas waktu di Mekah. Saya gedor-gedor tuh. Benar-benar saya gedor, itu Ka'bah saya gini-giniin. Tolong ya Allah, saya bilang dengarkan saya, lihat saya sudah di sini. Saya bilang gitu. Apa dosa saya? Saya ungkapkan kemarahan saya ke Allah. Mungkin kalau Allah nggak jawab, mungkin saya udah nggak tahu jadi seperti apa. Mungkin hancur juga benar. Karena saya ngerasa Allah nggak jawab semua pertanyaan yang saya keluarkan. Tapi ternyata Allah sebaik itu. Ada sesuatu yang sangat besar yang Allah siapkan buat saya. Yaitu dengan kembalinya suami saya ke fitrahnya menjadi seorang muslim. Gitu. Masya Allah. Dulu sempat pernah mau kepikiran mau masuk Islam atau gimana? Jujur gak ada dalam pikiran sama sekali saya bakalan masuk Islam gitu. Dia selalu bilang gini, agamamu ya udah agamaku kata dia. Nah itu surat Al-Kafirun itu. Dia nyontek dari mana ya? Akhirnya dapat juga Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doakan istiqomah ya berdoa nih Masya Allah. Amin, ya Rabbal Ada lagi pertanyaan lagi? Satu lagi ya monggo silakan Pak. Yang membuat ketenangan Mbak Semasit ini apa ya? Dengan anaknya tiga-tiganya itu beda agama. Sama penjelasannya. Jadi walaupun kok Muaz sudah bermualaf mendapatkan ketenangan, tentunya masih ada PR gitu. Apa betul. ini apa nggak menjadikan kegelisahan gitu? Atau sudah tenang cukup begini aja? Sebetulnya kita tetap ikhtiar ya. Cuman kalau dari pertanyaan tadi, apa yang membuat tenang? Karena kita berdua sudah menyerahkan seluruh urusan dunia kita sama Allah. Kita serahkan semua, ya Allah apapun yang Engkau mau, aku akan terima. Karena kemarin aku yang ngatur sendiri semuanya hancur ya Allah. Jadi mulai sekarang Engkau mau aku seperti apa, aku akan terima. Aku punya perasaan seperti itu. Apapun yang Engkau mau ya Allah, Engkau datangkan orang-orang itu kepadaku. Aku akan siap di jalan-Mu ya Allah. Kita mendapatkan ketenangan dari situ. Kita percayakan semuanya sama Allah. Allah akan mengatur semuanya sesuai yang Dia mau. Tapi ada upaya dialog dengan anak-anak. Jadi kita kalau dari saya sih selalu berprasangka baik sama Allah. Karena segala sesuatu dalam hidup kita itu sudah diatur sama Allah. Gitu loh. Jadi walaupun anak saya masih Kristen, saya tetap tenang karena saya percaya sama Allah suatu saat Allah bakalan kasih hidayah juga ataupun dilembutkan hatinya anak-anak saya untuk bisa ikut ke Islam. Kemarin kan Saya kita percaya ajak sama tuh Allah. Ya. ke kajian ya kan. Wah, saya dihujat habis malah di situ.
Katanya apa? Ngapain lu katanya anak lu udah Kristen malah maksa anak lu katanya masuk Islam. Saya nggak maksa. Jadi saya itu hanya ingin mengenalkan anak saya ke agama Islam yang indah. Yang dia kan ekspektasinya Islam tuh seram, Islam tuh begini sesuai dengan yang ada di pikirannya. Ya kan? Maka saya sebagai ibunya harus memberikan pelajaran ke anak saya juga bahwa Islam itu tidak sesuai dengan pandanganmu sekarang. Jadi waktu itu ada acara di Bandung yang kumpul keluarga itu. Saya bawa tuh, yuk datang, mau nggak? Gitu kan. Kita kumpul-kumpul sama ustadz-ustadz juga, sama artis-artis juga, dan mereka main futsal. Main futsal. Terus aku tanyain lagi, minta feedback sama anakku. Gimana sayang? Iya mah orangnya seru-seru, orangnya ramah-ramah. Padahal pakai peci kan. Nah itulah sayang Islam yang sesungguhnya. Oh dia, mah nanti kalau misalnya ada acara gini lagi aku boleh ya ikut lagi? Boleh. Terus besoknya nih Minggu kita bawa ke kajian. Tapi kita nggak maksa. Kita hubungi panitia, waktu itu kan saya dikasih undangan ya kan untuk narasumber juga. Terus Kak ada nggak ruang tunggunya? Kak maaf di Sabuga nggak ada ruang tunggu. Waduh saya bilang gimana dong? Biasa kan anak saya kasih tunggu di ruang tunggu kan. Anak-anak mau di mobil terus jarak dari parkiran ke Sabuga itu lumayan jauh. Kan saya takut kenapa-napa, ya kan? Terus anak-anak mau nggak masuk ke dalam? Tapi di dalam itu kamu harus pakai hijab. Kerudung ya. Pakai kerudung, tapi dia nggak bawa kerudung, kita beli dulu. Loh kenapa mah? Iya untuk menghormati. Di dalam situ, di dalam kajian itu, walaupun dia tidak kesehariannya tidak berjilbab, mereka diwajibkan untuk berjilbab saat masuk ke dalam kajian itu. Gimana? Bersedia nggak? Oh ya nggak apa-apa mah. Kalau gitu mama beli jilbab dulu ya. Aku beli itu 2. Aku pasangin. Ketika aku pasangin bapaknya nangis. Oh. Ya kan sebagai orang tua kan kita juga ternyata kalau suatu saat Allah sudah mengizinkan, kita sudah pasrah sama Allah. Allah mengizinkan nanti suatu saat anak-anak saya pakai hijab, ternyata kayak gini. Waduh. Indahnya Masya Allah, Dia nangis. cantiknya gitu. Dia bilang, Cece kamu cantik sekali gitu. Saya tahan. Saya kalau di depan anak saya nggak mau nangis. Saya tahan, padahal saya tuh pengen teriak-teriak nangis gitu loh, seneng juga. Masya Allah cantik sekali anak saya pakai jilbab gitu loh. Terus dia duduk di kajian. Nih Yuna duduk, kita kan diundang ya, jelas dapat VIP akses kan. Duduk di depan, paling depan dia lihat. Terus Ustadz lagi ceramah tentang ibu. Nangis dia. Masya Allah. Nangis. Anak saya nangis. Anak yang kecil, mama katanya. Karena Ustadznya lagi cerita seorang ibu bagaimana ketika ibumu mati nanti. Bagaimana gini-gini. Kan emosional kan. Nangis anak saya di situ. Wah, kalau kita lihat ini ya, bahwa kaum mu'az sendiri walaupun baru mu'alaf, tapi hatinya lembut banget ya. Udah merindukan anak untuk berhijab gitu ya. Padahal waktu belum ada setahun berarti kaum mu'az. Belum. Belum ada setahun. Justru dia tuh lebih muslim daripada ya saya yang muslim dari lahir. Oh gitu ya. Iya. Ya, lagi menikmati proses ini ya. Aduh. Lagi menikmati nikmatnya saat sholat, nikmatnya waktu mengadu sama Allah, nikmatnya sholat tahajud, itu benar-benar penenang jiwa sesungguhnya. Jadi seperti yang kita obrolin tadi, bahwa setiap ujian akan ada becekannya juga kan. Nanti kenikmatan akan ada cobaannya juga gitu. Benar, tapi mudah-mudahan udah lebih kuat dan lebih siap mengenai itu ya. Insya Allah, amin. Masya Allah. Waduh kayaknya kepengennya sih lebih banyak, lebih detail lagi. Tapi seperti ini kita akan undang beliau berdua ini untuk masuk studio kita. Lebih in-depth dan juga bisa lebih belak-belakan gitu ya. Amin. Gak apa-apa ya berarti ya. Insya Allah. Siap amin. insya Allah. Ada pesan terakhir untuk yang sekarang mungkin memiliki kesamaan keadaan. Nah dengan pasangan yang belum sama atau cobaan yang berat ada nggak masing-masing? Komuas dulu. Kalau dari Komuas ya, jangan ditiru ya dari kita yang jelek-jelek. Misalkan nikah beda agama, itu jangan ditiru. Karena tidak semua orang diberi hidayah sama Allah gitu loh. Ya, jadi bakalan berat jalaninnya. Kita jalanin 17 tahun beda agama itu berat banget. Masalahnya itu banyak sekali gitu loh. Jadi pesan dari Komuat, jangan nikah beda agama itu. Waduh itu Bang
Saya dulu pernah hampir. Jadi makanya tahu, oh ya benar, pesannya benar ya gitu ya. Langsung nonjok ya. Hampir. Saya dapat hidayah dari situ makanya. Oke, gimana Ustaz? Kalau dari saya sendiri, apapun ujian yang sekarang kita lagi hadapi, kita harus tetap berserah sama Allah. Kita harus percaya, Allah pasti memberikan skenario terbaik. Lewati saja ujiannya, dia bakalan selesai sendiri. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah juga, apalagi sampai bunuh diri. Karena saya begini, Bang, ujiannya menurut Abang berat ya. Masih banyak yang lebih berat daripada saya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena kita ternyata disayang sama Allah, kita dikasih ujian sama Allah. Agar apa? Agar kita makin dekat sama Allah. Itu tujuan ujian itu sendiri. Insya Allah, waduh. Ini menggetarkan hati teman-teman semuanya. Jika dirasa ini adalah menginspirasi, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke jaringan teman-teman semuanya. Dan seperti biasa ya, Allah ini maha kuasa, maha mampu melakukan apa saja. Dan janji Allah adalah untuk mereka yang berhijrah akan diberikan jalan-jalan keluar terbaik dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi walaupun Allah maha kuasa, maha segalanya, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Insya Allah mudah-mudahan pasangan ini diistiqomahkan dalam ketakwaan bersama selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, diberikan kesehatan juga, dipanjangkan umur dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Teh Cek. Saya banget teteh apa Cek kadang-kadang berbalik-balik ya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.